ngaji channel Olah Jiwa. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang apa itu true self. Kita akan membahasnya bersama seorang analis Jungian, yaitu Pak Demilo. Selamat sore Pak Demilo. Selamat sore. Kali ini temanya adalah apa itu true self. Baik, true self sendiri itu bagaimana, atau berbeda dari personal unconscious sama collective unconscious? Jadi true self itu ya, kalau bahasa umumnya itu adalah jati diri. Jadi kalau kita sudah sampai pada true self, artinya kita sudah menemukan jati diri kita. Ya, sebutannya banyak. Ada yang bilang ego. Ya, jadi bagaimana cara mencapai true self? Jadi kalau dari konsep psikologinya Jung, true self itu adalah kondisi di mana seluruh kedua jiwa manusia, yang kesadaran dan yang ketidaksadaran itu terintegrasikan. Jadi dalam posisi yang imbang. Bahasa Inggrisnya Jung mengatakan dalam posisi equilibrium. Pada posisi itulah jiwa manusia berada di posisi yang imbang, yaitu yang kita sebut true self. Terus bagaimana itu konsep true self menurut Jung? Tapi persoalannya bagaimana manusia bisa menyeimbangkan kedua jiwanya ini, yaitu proses ini yang kemarin saya sebut adalah proses individuasi atau perjuangan mencari jati diri dalam, yaitu caranya adalah antara kesadaran dan ketidaksadaran itu berjalan seiring. Jadi tidak kesadaran tidak mendominasi, begitu juga kesadaran tidak kalah dengan atau bermasalah karena ketidaksadaran, perilaku ketidaksadaran jiwa manusia. Jadi prosesnya kita sebut proses individualisasi, menemukan dirinya sendiri. Apakah ada kaitannya proses individuasi dengan simbol-simbol dari Jawa? Ya jelas, kalau simbol-simbol dari Jawa ya seperti kemarin, yang paling pas untuk pencarian jati diri itu adalah cerita Bima yang kamu ceritakan Bima masuk hutan atas petunjuk Durna, masuk hutan. Ya kalau dari perspektif psikologi, simbol masuk hutan ini ya masuk ke lautan bawah sadar. Jadi wilayah ketidaksadaran manusia ini seperti lautan yang tidak kita kenal. Di situ dia masuk, atau sisi gelap manusia yang tidak diketahui manusia. Bima masuk hutan terlarang itu, dia punya keberanian untuk masuk ke wilayah atau memahami jiwa ketidaksadaran. Jadi begitu juga dia masuk laut, masuk lautan, itu juga keberanian untuk mengenali
bagian dari jiwanya yang tidak diketahui sampai dia menyelam sampai dalam di kesunyian, yang akhirnya setelah dia menguasai jiwa yang sunyi ini atau jiwa yang tidak diketahui dia, setelah dia selalu, nah dia memahami dan akhirnya dia bertemu dengan Dewa Ruci, yaitu menemukan dirinya sendiri. Kalau kita bandingkan dengan teori psikologi seperti itu. Kalau dalam teorinya Jung, untuk agar kita mencapai trusat itu apa kita harus melepas itu jiwa sadar kita, conscious, atau kita gabungkan keduanya antara unconscious dan conscious? Maksudnya kesadaran kita lepas kemudian atau itu digabung kan? Iya, untuk sampai ke trusal antara kesadaran dan ketidaksadaran ini harus diintegrasikan. Istilahnya bukan dibuang, jadi kesadaran ini tidak dibuang, melainkan kesadaran ini jangan terbelenggu oleh kepentingan itu. Jadi kesadaran ini kan sentralnya di ego, tidak dibuang, tapi kesadaran ini tidak dibelenggu oleh kepentingan manusia yang menurut ego itu. Dan ego, kesadaran di sini tunduk untuk diintegrasikan, tidak dibuang, menjadi bagian dari. Bagaimana juga ketidaksadaran ini tetap harus dipahami oleh kesadaran. Jadi tidak dibuang, tapi tidak terbelenggu oleh topeng-topeng manusia, oleh topeng-topeng. Yang bikin topeng-topeng ini kan ego, melepaskan topeng-topeng itu, sehingga topeng itu belenggu, karena topeng itu dibuat sesuai dengan tuntutan orang lain, publik. Karena itu dia harus tidak terbelenggu, tapi kesadaran tetap dan itu diintegrasi. Sedangkan sisi gelap jiwa manusia bukan gelap berarti jelek. Gelap di sini ada dua, gelap yang tidak disukai dan gelap yang memang belum kita ketahui, seperti unconscious, dunia jiwa, sisi jiwa gelap, tapi tidak terlalu negatif, dimanai juga yang negatif yang kita tolak dan yang tidak kita ketahui. Jadi dua jiwa ini diintegrasikan, kesadarannya tidak terbelenggu oleh kebutuhan-kebutuhan di luar diri, kebutuhan aturan, norma, agar bisa diterima masyarakat. Itu disadari oleh ego, tapi tidak dibelenggu. Ya. Lalu kemarin kan sempat berbicara Seto. Pada proses pengenalan proses Seto ini berada di mana? Itu kan bagian dari ketidaksadaran. Seperti itu tidak kita ketahui ya, kesadaran tidak tahu. Seperti Bima, sebelum masuk hutan dia tidak tahu wilayah hutan termasuk lautan. Jiwa ketidaksadaran yang maha luas ini, bukan maha ya, yang sangat luas ini, Bima berani masuk. Tapi ini merupakan simbol orang Jawa masuknya ke sini dari perspektif ilmu jiwa ini, berani memahami sisi gelapnya, sisi negatif dan sisi yang belum kita ketahui. Bima masuk walaupun saudaranya melarang untuk masuk ke hutan dan ke laut, karena mereka menggunakan kesadaran rasionya, tapi Bima berani menyelami jiwa gelapnya ini, sehingga dia paham dan tidak terpengaruh oleh
saudaranya yang ingin dicegah dia mencari diri. Jadi dengan kita mengintegrasi jiwa sadar dan jiwa tidak sadar, kita akan bertemu dengan virusnya. Betul. Jadi kalau bicara soal itu kan diri kita yang kita benci. Kita tidak memiliki kebencian. Jadi sejo ini kita integrasikan, kita terima, tetapi kita biarkan aja. Jadi tidak saling mengajari, tapi ini terintegrasikan sehingga bisa tidak saling mengganggu, karena dua jiwa ini bisa saling mengganggu sehingga dia bisa segera menemukan true self, jati diri. Itu seperti Bima menemukan Dewa Ruci. Isi Dewa Ruci itu diri sendiri. Terima kasih. Ya. Mungkin saya rasa cukup. Baik, Terima kasih atas penjelasan Kang Modarnya pada sore hari ini. Untuk di video selanjutnya kira-kira kita akan membahas apa? Ya, prasyarat untuk proses menuju ke self. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali.